액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ahmad Paujan dari kelas IF 3C dengan NIM 2206601210097. Saya di sini akan membahas tentang tahapan dalam proses requirement engineering. Yang ke-1, tahapan pengumuman informasi. Tahap awal melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai pemangku kepentingan atau stakeholder. Ini melibatkan wawancara, diskusi, dan teknik lainnya untuk memahami kebutuhan mereka. Yang kedua, analisis kebutuhan. Informasi yang terkumpul dianalisis untuk mengidentifikasi kebutuhan utama. Ini melibatkan tentang pemahaman mendalam tentang kebutuhan fungsional atau apa saja sistem harus dilakukan, dan kebutuhan non-fungsional atau karakteristik sistem seperti keamanan, kinerja, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada dokumentasi kebutuhan. Kebutuhan yang telah diidentifikasi dan dianalisis didokumentasikan secara jelas dan terinci. Dokumen ini akan menjadi acuan untuk tim pengembangan. Yang selanjutnya, verifikasi dan validasi kebutuhan. Tahap ini memastikan bahwa kebutuhan yang terdokumentasi telah dipahami. Dengan benar-benar verifikasi memastikan bahwa kebutuhan memenuhi standar dan dapat diimplementasikan. Validasi memastikan bahwa kebutuhan tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Yang selanjutnya, manajemen perubahan kebutuhan. Dapat berubah seiring waktu karena perubahan dalam lingkungan atau pemahaman yang lebih baik. Oleh karena itu, manajemen perubahan kebutuhan menjadi penting untuk memastikan dokumentasi kebutuhan tetap terkini. Dalam materi ini, kesimpulannya adalah tahapan-tahapan ini membantu dalam memastikan bahwa kebutuhan sistem atau perangkat lunak terdokumentasi dengan baik dan dapat diimplementasikan dengan benar sesuai dengan harapan pemangku kepentingan. Selanjutnya, materi yang kedua adalah prinsip metode prototype, agile, dan waterfall. Metode prototipe adalah pendekatan pengembangan di mana iterasi berulang dari model atau prototip dibuat, diuji, dan diperbaiki secara bertahap untuk mencapai solusi akhir. Misalnya dalam pengembangan perangkat lunak, sebuah tim bisa membuat prototip antarmuka pengguna atau UI untuk aplikasi seluler. Mereka akan menguji prototip dengan pengguna memperbaiki berdasarkan umpan balik, dan iterasi ini terus berlanjut sampai mencapai desain UI yang optimal. Selanjutnya, metode agile. Metode agile adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang menekankan kerjasama tim, adaptasi terhadap perubahan, dan pengiriman secara berulang dan bertahap. Contohnya adalah pengembangan perangkat lunak untuk aplikasi e-commerce. Tim dapat menggunakan metode Scrum untuk menambahkan fitur-fitur baru berdasarkan prioritas pelanggan. Selanjutnya, metode waterfall. Metode ini adalah pendekatan linear di mana setiap fase pengembangan atau analisis, desain, pengembangan, pengujian, implementasi, dan pemeliharaan dilakukan secara berurutan. Sebagai contoh, dalam proyek pengembangan gedung, fase-fase ini dijalankan secara berurutan: perencanaan, desain, konstruksi, dan penyelesaian. Contoh kasus dan implementasi prototip. Tentu prinsip prototip sering digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Contohnya adalah ketika seorang pengembangan ingin membuat aplikasi baru,
Mereka mungkin akan membuat versi prototip terlebih dahulu sebagai model awal, misalnya dalam pengembangan sebuah aplikasi perencanaan perjalanan. Pengembangan mungkin membuat prototip sederhana yang hanya menampilkan antarmuka pengguna dan fungsi dasar seperti memasukkan lokasi, menampilkan rute, dan estimasi waktu tempuh. Yang kedua, implementasi dari prinsip prototip dapat terlihat saat tim pengembangan membuat versi awal yang fokus pada fitur-fitur kunci tanpa menyempurnakan semua detail. Prototip ini digunakan untuk menguji konsep, mendapatkan umpan balik dari pengguna, dan kemudian digunakan sebagai dasar untuk pengembangan lebih lanjut. Dengan demikian, prinsip prototip membantu dalam menciptakan produk akhir yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Contoh kasus dari Agile. Tentu prinsip-prinsip Agile adalah serangkaian nilai dan praktik yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak untuk meningkatkan fleksibilitas, kolaborasi tim, dan respon terhadap perubahan. Sebagai contoh kasus, mari kita lihat bagaimana prinsip-prinsip Agile diimplementasikan dalam sebuah perusahaan fiktif. Perusahaan X implementasi prinsip Agile iterasi yang cepat. Perusahaan X menggunakan siklus pengembangan perangkat lunak yang singkat, biasanya dalam sprint 2 minggu. Mereka mengembangkan produk perangkat lunak secara bertahap, memungkinkan penyesuaian cepat terhadap perubahan kebutuhan dasar pasar. Kolaborasi tim. Tim pengembangan terdiri dari anggota dari berbagai departemen seperti pengembangan perangkat lunak, desain, dan pemasaran. Mereka berkumpul secara teratur untuk berbagai ide, menyelesaikan masalah, dan memastikan semua orang memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan produk. Komitmen terhadap kualitas. Perusahaan X mendorong praktik pengujian yang terintegrasi dalam setiap tahap pengembangan. Mereka memastikan bahwa produk yang dihasilkan tidak hanya bekerja dengan baik, tetapi juga memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Respon terhadap perubahan. Jika ada umpan balik dari pengguna atau perubahan pasar, tim dengan cepat menyesuaikan prioritas dan rencana kerja mereka. Mereka tidak takut untuk mengubah arah produk jika dibutuhkan. Komunikasi yang terbuka. Komunikasi terbuka sangat ditekankan. Setiap anggota tim diharapkan untuk berbagi informasi dengan jelas dan terbuka, minimalkan kesederhanaan, dan memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat waktu. Pembelajaran terus-menerus setiap iterasi. Tim melakukan retrospektif untuk mengevaluasi apa yang telah berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Mereka menggunakan pengalaman ini untuk terus memperbaiki proses mereka. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, perusahaan X dapat menghasilkan produk perangkat lunak yang lebih adaptif, berkualitas tinggi, dan sesuai dengan kebutuhan pasar yang terus berubah. Yang selanjutnya, contoh kasus dari waterfall. Tentu metode pengembangan perangkat lunak waterfall merupakan pendekatan yang linear dan terstruktur, di mana sesuai fase harus selesai sebelum melanjutkan ke fase berikutnya. Contoh kasus bisa dilihat dalam proyek pembangunan perangkat lunak seperti berikut. Yang ke-1 ada perencanaan atau planning. Dari perencanaan ini, sebuah perusahaan perangkat lunak ingin membuat aplikasi manajemen tugas. Mereka melakukan analisis kebutuhan, menentukan fitur yang dibutuhkan, dan membuat dokumen spesifikasi yang jelas. Yang selanjutnya, analisis. Tahap ini fokus pada pemahaman lebih mendalam terhadap kebutuhan pengguna. Misalnya, perusahaan menganalisis cara pengguna akan menggunakan aplikasi ini dan konversikan informasi ini menjadi fitur-fitur spesifik. Yang selanjutnya ada pengembangan atau development. Berdasarkan rancangan, tim mulai membangun aplikasi sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan. Mereka menulis kode, mengintegrasikan fitur, dan menguji fungsionalitasnya. Yang selanjutnya pengujian atau testing.
Setelah pengembangan selesai, aplikasi diuji untuk memastikan bahwa semua fitur berfungsi sesuai dengan harapan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Yang selanjutnya ada pengiriman atau deployment. Terus setelah berhasil diuji, aplikasi siap untuk dirilis dan digunakan oleh pengguna. Pemeliharaan. Yang selanjutnya ada pemeliharaan atau maintenance. Setelah perilisan, aplikasi tetap memerlukan pemeliharaan dan perbaikan rutin untuk memastikan kinerjanya tetap optimal. Dari implementasi waterfall bisa memiliki keuntungan seperti dokumentasi yang kuat dan pemahaman yang jelas yang akan dibuat sejak awal. Namun dalam lingkungan yang berubah cepat, pendekatan ini bisa kurang menggapi perubahan kebutuhan pengguna atau pasar. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.